американских городов. Teman-teman, selamat datang di RR Movie. Di sini saya akan membahas alur cerita film Interceptor yang rilis pada tahun 2022. Interceptor merupakan film yang bergenre action. Tapi sebelum membahas alur cerita film, saya mengingatkan cari tempat ternyaman, siapkan cemilan. Oke, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film diawali di mana pasukan Amerika yang telah habis dibabat oleh teroris. Teroris akhirnya berhasil merebut benteng gerilya dari Amerika Serikat, di mana benteng ini bertujuan untuk menjaga Amerika Serikat dari tembakan rudal dari negara lain. Tetapi Amerika masih memiliki benteng anti rudal yang bernama SBX-1. Berpindah di mana kita diperlihatkan Kapten Amerika yang dipanggil dengan sebutan JJ melakukan perjalanan ke SBX-1 yang merupakan benteng terakhir yang dimiliki oleh Amerika Serikat untuk membasmi rudal dari negara lain atau teroris yang ingin menghancurkan Amerika Serikat dan membuat kepunahan massal. Setelah sampai, Kapten JJ langsung bertemu dengan Kapten Walsh dan komandan di markas. Kapten Walsh baru ditugaskan karena JJ yang pergi mengambil cuti. Komandan meminta Kapten Walsh untuk pergi dan meninggalkan mereka berdua dan berbincang tentang kejadian baru-baru ini. You remember Captain Welsh? Yes, sir. The missiles and everyone wants to be anywhere but here. Setelah Kapten JJ berbincang bersama komandan, dia diantar oleh asisten komandan pergi menuju kamar bawah. Kamar atas sudah dipakai oleh penghuni baru, itu kamar JJ yang lama. JJ menerima kamar barunya dengan lapang dada, tetapi ada gambar yang membuatnya sakit hati dan teringat masa lalu, yang membuatnya frustasi dan hampir bunuh diri. Just want to say, all of us girls are really. JJ menenangkan diri dengan membaca surat dari ayahnya yang membuatnya sangat tenang. Lama Kapten JJ duduk, dia dipanggil oleh komandan untuk membawa senjatanya ke atas. Karena ada permasalahan yang rumit yang membuatnya harus pergi ke atas bersama komandan. Outsider? No, one of ours. Looks like more than one. Do we have Fort Greely on the line? No sir, not yet. Russian attack sub. He's been nosing about for a few months. Our subs keep chasing him away. Komandan mengatakan kalau ada kapal selam yang terus berputar di area SBX-1. Setelah JJ memasuki ruang monitor, bertemu dengan Beeper dan Sa. Sa yang menggunakan kacamata dan Beeper yang sedang makan. Beeper yang terus mengganggu Sa untuk mengajaknya bermain game di masa-masa sulit. Komandan menyuruh mereka fokus karena mereka dalam masa kesulitan. Karena benteng anti rudal satunya sudah direbut oleh teroris. As of this moment, we're the only interceptor platform protecting the United States. Unaccounted for. You're saying someone stole 16 IC? To blink aside on the hostile attack. Multiple casualties. Setelah lama mereka berbincang, komandan ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu teroris yang berhasil merebut rudal dari pasukan militer Rusia. Mereka berhasil mencuri 15 rudal yang membuat mereka semua kaget. Bagaimana cara mereka mencurinya? Komandan pergi memanggil Kapten JJ dan bertanya apakah siap dengan situasi sekarang ini. This is on us now, you understand? Setelah berbincang yang cukup lama, Kapten JJ berpikir kalau di benteng gerilya ada penyusup. Tidak dipungkiri kalau di benteng mereka juga ada penyusup yang ingin menghancurkan SBX-1. Dan apa yang dipikirkan JJ kalau di markas mereka terdapat penyusup yang membuat komandan mati tertembak. Someone here. JJ yang ingin mengambil kartu kad komandan dibuat terlempar oleh pasukan teroris. Tetapi JJ yang melawan membuat tembakan terbang ke arah Shah dan Beeper. Setelah lama pertarungan sengit, akhirnya JJ bisa memenangkannya dengan menikam pistol ke arah mata lawannya. Nyata di dalam tas lawannya terdapat zat yang bisa mencairkan benda apapun. Setelah mendapat kartu kad, JJ melempar kartu kadnya ke cairan tersebut. Beaver, Bolt Clipton. He's unconscious. make this place useless. What are we gonna do? Setelah JJ berhasil mengalahkannya, JJ pun mengunci pintu dengan rapat. Tapi Kapten teroris yang bernama Alexander terus mengganggu mereka. JJ mengambil rompi anti peluru dan menyuruh mereka berdua memakainya. Kapten Alexander terus mengganggu JJ dengan menceritakan hal-hal yang tidak penting. My name is Alexander Kessel.
You say that like I Need to disable your command center so my people in Russia can... In the middle of the ocean, miles from any port. Tapi Alexander memiliki ide untuk mengebor pintu besi dan menghasut JJ untuk bekerja sama. Selama mereka berbicara, JJ ditelepon oleh Presiden Amerika Serikat dan menanyakan kabar mereka bagaimana keadaannya sekarang. JJ mengatakan mereka bisa bertahan selama 30 menit. Saat Amerika telah mengirim pasukan terapi terlalu lama. The 7 terrorists disguised as janitors seize our vessel. Make that 30 minutes. On to you. You just have to hang on a little longer. ETA? 90. Keep those maniacs out of that room. Understood. Pasukan Amerika bergegas untuk mengirim pasukan khusus ingin membantu Kapten JJ di markas yang hanya bersisa 3 orang. JJ menyuruh Shah untuk bersiap. Saya menjawab kalau dia tidak bisa membantu apapun. Lama mereka berbincang. Sandra membawa Kapten Walsh untuk dijadikan tumbal kepada JJ supaya JJ bisa membuka pintu. JJ mengatakan tidak seketika Alexander langsung menembak Kapten Walsh, membuat Shah tegang. Dia menyampaikan kepada Shah untuk tidak tegang dalam situasi sekarang ini. Here out every way they can penetrate this room. Dawn's reinforced even stronger than we are. Same with the interceptors. Setelah terjadi pertarungan tengit antara JJ dan teroris, akhirnya dimenangkan oleh JJ. JJ melihat tempat masuk teroris, yakin tidak akan ada yang bisa masuk lagi lewat sini, dan memanggil Shah untuk membantunya membuang mayat dari teroris. Membuang mayat teroris, Shah akhirnya bercerita kepada JJ kalau dia memiliki 3 anak. They got everyone. First one to throw that in my face. Think you're gonna break me? Face to beat the security. Getting your people aboard. But you couldn't plan for me. JJ yang terus diprovokasi oleh Alexander. Alexander mengingatkan masa lalu JJ yang kelam bersama komandannya yang lama dan dia diperlakukan dengan tidak sesuai, membuat JJ agak sedih dan teringat masa lalunya. JJ dikatai kotor oleh orang-orang yang tidak dia kenal. Dia pun akhirnya break dari militer sementara. Masuk akal sampai rumah JJ pun diganggu oleh orang-orang yang tidak dikenalnya. Come on, wake up, come back. Alexander mengatakan kepada JJ kalau dia bisa dikalahkan. Karena di masa lalu, JJ sampai ingin bunuh diri karena masalahnya. Selang mereka bercerita, tim SEAL terus bergerak menuju ke markas JJ. Alexander yang dari tadi mengebor, akhirnya berhasil dan Alexander dengan sombongnya sudah berhasil bisa menembus pintu satunya. Open these doors. I will have you flown to the country. We still have time before you cut through the... Ternyata tanpa disangka, Beaver mengkhianati mereka dan negaranya. Bekerja sama bersama Alexander untuk menghancurkan Amerika dengan menggunakan rudal telah disiapkan mereka. Tapi untungnya Shah dan Kapten JJ tidak dibunuh oleh mereka. Tetapi Beaver sangat tidak suka kepada mereka berdua. You, and like you, I lost my job. Blame the government. Blame everyone else but you. Man, you took an oath. How could you betray your country? Alexander yang meretas semua digital di Amerika Serikat menyampaikan kalau dia akan mengebom Amerika Serikat dan menghancurkannya dengan menggunakan 15 rudal yang telah dicurinya dari pangkalan militer Rusia. Alexander menyampaikan kalau tidak ada lagi yang bisa mengevakuasi kota mereka. Dia akan menembak 1 rudal untuk membuat peringatan. So that the rest of you fire. Hands. There's no time to run. St. Louis, Atlanta, Boston, Philadelphia, Miami, and of course, Washington, D.C. Alexander yang terus merekam dirinya dan berbicara kepada digital Amerika Serikat. Dia pun memperlihatkan Mukasa yang sedang mereka sandra, membuat seluruh masyarakat Amerika takut akan Alexander. Yang sudah membuat sakit hati Alexander ditinju dengan Beaver sampai pingsan. Setelah itu dia berganti memperlihatkan muka Kapten JJ.
Jadilah pertarungan sengit antara Kapten JJ dan teroris perempuan. Kapten JJ kewalahan dibuat oleh teroris perempuan, tapi karena Kapten JJ hebat dan pintar, menggunakan piala untuk menusuk leher teroris perempuan. Tapi teroris perempuan yang gigih dan pemberani tetap melawan JJ. Sampai pada akhirnya JJ dengan hebatnya berhasil melawan teroris perempuan dan membunuhnya, yang membuat Beaver dan Alexander frustasi akan kehebatan JJ. Nah, JJ yang ditelepon oleh Presiden Amerika Serikat dan mengatakan bagaimana keadaan mereka sekarang. Mengatakan untuk cepat mengirim tentara bersenjata. Yuri, I need some fucking soldiers with guns. Oh. What did I miss? Mama. I've been out. How long? 15 minutes or so. Tertidur masih saja diganggu oleh Alexander untuk menghasutnya bekerja sama. JJ yang menolak membuat Alexander marah dan memperingatkannya akan membunuh ayah JJ. Yang tidak bisa memilih membuat Alexander menembak ayahnya seketika. Videonya yang dilihat langsung oleh Presiden Amerika yang sangat prihatin. Kill him. No, please not! Code. The emergency sinking protocol. You're gonna sink this whole rig? Using our own scuttling protocol. Rencana setelah itu membuka katup markas yang akan menenggelamkan markas selama 15 menit. Dia pun menunjukkan dirinya dan sukarela akan menutup katup markas. Dia pun melompat dan menuju katup markas, membuat Beaver geram dan akan pergi menuju ke Sa dan menembaknya sampai mati. Sa yang senang sudah bisa sampai di katup markas dan berhasil menutupnya, yang tanpa disangka. Shit. What? I got company. Tell my children I love them. Kapten JJ yang geram akan kematian Sa pun berniat akan menunjukkan kode kapal selam Alexander. Alexander yang menuruti kata Kapten JJ akhirnya mematikan digitalnya. Setelah itu Kapten JJ berniat menutup kaca dengan isolasi, membuat Alexander sangat marah karena dia tidak bisa mengetahui apa-apa lagi. When it goes under, these assholes will launch all their nukes. Is there any... I let them take the command center. What? That's precisely what we... Then what? And then I retake the command center and Calculations, your proposed plan has a 14% chance of success. yours is 0. You haven't been beat up, Strunko. Shut Of the latter. Do what you have to do, Captain. Presiden akan setuju apa yang akan dilakukan oleh Kapten JJ. Beaver yang diam-diam telah sampai menaiki atas markas mencari Kapten JJ. Itu dia akhirnya membukakan pintu untuk Alexander. Alexander dengan cepatnya menyuruh pasukannya untuk menembakkan 15 rudal. Yang masih penasaran mencari Kapten JJ ke arah atas. And the nukes are on their way. Hey. Going up here. Berhasil membunuh satu teroris, tapi dia tidak dapat mematikan kontrol karena sudah disiram oleh zat yang berbahaya. Pun melihat laptop yang ditinggalkan Beaver. Dia pun berniat pergi ke atas untuk mematikannya menggunakan laptop. Dia berlari untuk menyambungkan stok kontaknya. Setelah dengan cepat JJ menyambungkan, akhirnya tersambung. Setelah tersambung, JJ ditodong pistol. Darling. Ian pun dimenangkan oleh JJ dan membuat JJ jatuh ke laut. Dia terus berusaha memanjat karena waktu yang telah menipis. Terus berusaha sampai hingga akhirnya dia berhasil sampai ke atas. Buat takjub pemerintahan Amerika dan membuatnya sangat terkejut. Nah, JJ berhasil naik ke atas. There she is.
Gembira karena JJ berhasil menghancurkan rudal, membuat Amerika jauh dari kata kepunahan. Setelah itu, Alexander yang naik ke atas terus bertarung bersama JJ. Dari pertarungan sengit dimenangkan oleh JJ. JJ yang diam tidak sangka kalau kapal selam sudah ada di depan matanya. Dia pun pasrah ketika kapal selam ingin menembaknya. Tembak adalah Alexander yang membuatnya mati seketika. Yang berpindah scan di mana JJ yang sudah dirawat di rumah sakit dan bertemu dengan Ibu Presiden. Ibu Presiden akhirnya mengangkat JJ menjadi staf negara. Hadiah terindah ternyata ayahnya yang belum meninggal dunia. JJ. Work to the White House next week, Captain. Terrible. SEAL team found him swimming around the Raul. Terima kasih telah menonton video RR Movie. Dukung channel baru RR Movie dengan cara like, comment, and subscribe. Thank you.